Jihad dalam keadaan iman dan Islam dalam puasa pada pagi hari ini. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah masih meneruskan surat 42. Surat Asyura atau surat Musyawarah. Pagi ini kita akan tadarus dan tadaburi ayat 11 sampai ayat 20. Bersama kita ini Ustadz siapa ini dokter yang bersama dengan kita? Belum ada ya? Nah sekalian karena belum ada Ustadz kita yang masuk, mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama surat 42 ayatnya 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwajan yad'arukum fi ومن الأنعام أزواجا laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. مقاليد السماوات والأرض لمن يشاء Innahu bikulli syai'in alim. Innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik. شرع لكم من الدين به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
الله يجتبي إليه من وما تتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ولولا سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب لقضي بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ولذلك فادع واستقم كما أمرت فلذلك واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Bisa kedengaran suara saya nggak? Kedengaran Ustaz. Tapi meresek. Suaranya baik, Ustaz. Jelas. Ya. Nah, suaranya Ustaz, jelas. Hilang gambarnya. Hilang gambar, hilang suara. Gambar lagi yang keluar. Baru masuk Ustaz. Tunggu sebentar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf keluar tadi ya. Ya, Bapak Ustaz. Kita lanjutkan lagi. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. وقل آمنت بما أنزل وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا وبينكم الله
بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجبى له حجتهم والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم جاهدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد حجتهم داحضة ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أنزل بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له من نصيب صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج ساخر
Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut mengambil bagian di dalam membaca surat Musyawarah, surat Asy-Syura ayat 11 sampai ayat 20 dengan teriring doa semoga Allah SWT senantiasa mengirim malaikat-malaikat dari arasy Allah SWT sampai ke rumah-rumah Bapak Ibu semuanya, sehingga rumah tercurahi oleh rahmat dan sakinah. Jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita teruskan surat musyawarah kita. Surat ini urutannya 42. Juga artinya musyawarah. Jadi ini asyura menjadi bahasa kita, bahasa Melayu musyawarah. Kemudian turunnya di Mekah, Makkiyah. Jumlah ayat 53 ayat. Jadi sekitar 6 kali pertemuan. Pada pertemuan terakhir kita sudah melihat bahwa apapun yang kita perselisihkan di dunia, nanti Allah SWT juga akan menghakimi atau mengadili di akhirat mana yang benar, mana yang salah. Jadi artinya di dunia ini secara pemikiran, keyakinan, keagamaan, kita wajib melakukan pencarian masing-masing, dan setiap temuan kita dalam pencarian itu kita yakini kebenarannya, tetapi tidak boleh menjadi penyebab kita menghalangi orang lain juga melakukan pencarian atas kebenaran yang mereka cari. Sehingga hidup ini menjadi tempat yang damai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi hak-hak masing-masing. Allah berfirman di ayat 10 terakhir kemarin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi, apa saja yang kalian berselisih tentangnya di dalamnya, min syai', sesuatu apapun. Jadi kata-kata min syai' di sini sesuatu apapun. Tentu yang diperselisihkan. Karena ada yang tidak diperselisihkan dalam kehidupan ini, yaitu perbuatan mencuri, merampok, itu tidak diperselisihkan. Itu namanya semuanya diingkari. Namanya perbuatan mungkar, bukan ikhtilaf. Yang ikhtilaf itu yang kita lihat, agama-agama, keyakinan, kepercayaan, itu adalah diperselisihkan. Tapi kalau mencuri, merampok, membunuh, itu tidak ada perselisihan. Semua orang mengatakan itu salah, itu adalah kriminal. Yang berselisih nanti di sana adalah tinggal di pengadilan, apakah benar yang ditangkap itu pelakunya atau bukan. Tapi persoalan kejahatan atau yang disebut dengan mungkar itu tidak ada perselisihan. Jadi ada dua hal yang tidak ada perselisihan dalam kehidupan ini, yaitu al-ma'ruf dan al-munkar. Al-ma'ruf dan al-munkar. Membangun sekolah itu ma'ruf. Meminta orang belajar itu ma'ruf, tidak ada perselisihan. Nah, dengan demikian yang disebut perselisihan di sini adalah yang berkaitan dengan perjalanan jiwa, intelek, pikiran, akal masing-masing. Masing-masing kita berbeda, misalnya apakah partai politik A yang kita pilih atau partai politik B. Apakah rezim A atau rezim B. Itu terjadi perselisihan. Apakah agama A, agama B, keyakinan A, keyakinan B, itu perselisihan. Dan dalam hal seperti itu, tidak perlu kita ribut. Allah mengatakan, fahukmuhu ilallah. Nanti Allah yang akan berikan hukum atasnya. Dzalikumullah, itulah Tuhan kalian. Rabbi, Tuhanku. Dan kepada Tuhanku itulah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku bertawakal, mewakilkan seluruh urusanku berkaitan dengan itu. Wa ilaihi unib, dan kepadanya lah aku kembali. Jadi inilah keyakinan. Jadi terakhir, Rabbi alaihi tawakkaltu, Tuhanku kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya juga aku kembali. Jadi berkaitan dengan yang ikhtilaf, ini ikhtilaf itu artinya ikhtilaf. Di Islam juga kita sudah sama-sama Islam. Ada perselisihan, apa perselihannya? Yaitu kunut, tidak kunut kalau subuh misalnya. Tahlilan atau tidak tahlilan. Itu kan ada perselisihan seperti itu. Nah yang seperti itu marilah kita saling menghormati, mengamalkan masing-masing, karena tahlil itu bukan kejahatan. Tidak tahlil juga bukan kejahatan. Jadi ini tidak perlu diperselisihkan. Tapi kalau ada orang yang berusaha untuk menghilangkan nyawa orang lain, ya harus dihentikan. Kenapa? Karena itu adalah kejahatan. Menjadi agama A, agama C itu bukan kejahatan.
Kejahatan itu apabila merampok rumahnya orang, nah itu kejahatan namanya. Jemaah sekalian, kita masuk pada ayat baru, ayat 11. Di ayat 11 ini ada satu bagian ayat yang sangat terkenal. Itu kata-kata laisa kamitslihi syai'un. Jadi ingat ayat kata-kata ini atau kalimat ini terletak di dalam surat 42 ayat 11. Surat Musyawarah ayat 11. Sering kita dengarkan penggalan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar eksklusif. Eksklusif artinya tidak ada yang serupa dengannya. Karena selain dirinya kan berarti bukan Tuhan. Dan bukan Tuhan ya tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada yang sama dengan makhluknya, berarti dia memiliki ciri kemakhlukan, dan itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah makhluk memiliki ciri ketuhanan, seperti pengasih, penyayang. Apa sebabnya? Makhluk adalah derivasi turunan daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang merupakan turunan atau derivasi dari makhluk. Jadi kalau makhluk adalah derivasi daripada Tuhan, berarti pada makhluk ada ciri-ciri ketuhanan. Contohnya mencintai, ingin mengetahui, itu adalah Tuhan adalah maha mengetahui. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ilustrasi kita ini menunjukkan penciptaan. Manusia ini makan sehari, kita makan, tetapi kemampuan kita makan terbatas. Kita makan paling satu piring, yang berbeda ada piringnya besar, ada piringnya kecil. Jadi kita makan satu piring, satu kali makan. Tetapi selalu pengen makan terus-menerus. Artinya apa? Stok makanan itu kan harus ada. Kenapa? Karena selama umur kita masih ada, selama hayat di kandung badan, selalu kita harus makan. Pagi, siang, dan malam. Nah, kalau kita semuanya mengambil makanan itu untuk kita makan, tidak mungkin. Misalnya kita makan satu kali untuk persiapan sampai usia 100 tahun, itu kan tidak mungkin. Nonsense, impossible. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa setiap makan setiap hari? Ya, yaitu makanan itu harus terjamin. Keterjaminan makanan itu dibuatlah Allah dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Jadi daging yang akan kita makan disimpan dalam bentuk kehidupan seperti ini. Jadi kita tidak akan makan sekarang semuanya, ada yang kita makan 1 tahun kemudian. Nah, nanti bebek ini akan besar 1 tahun kemudian. Begitu. Jadi kehidupan yang ada di sekitar kita sebetulnya dalam rangka memasok kebutuhan hidup manusia. Lalu apa tujuannya manusia? Yaitu mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Maka hewan-hewan ini apabila dikonsumsi oleh manusia, maka dia mengalami penyempurnaan. Kenapa? Karena dengan dikonsumsi oleh manusia, dia akan bertransformasi menjadi manusia, dan manusia mengabdi kepada Tuhannya, berarti dia bertransformasi kembali kepada Tuhannya. Fatirus samawati wal ardi. Itulah sebabnya dia Allah yang menciptakan dari awal langit dan bumi. Untuk apa? Semuanya untuk manusia. Makanya selalu di belakangnya ada al-ardi. Karena satu-satunya tempat tinggal manusia adalah di bumi sampai sekarang. Paling tidak sampai sekarang para ilmuwan belum menemukan satu planet pun yang bisa ditempati seperti bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Supaya terjadi regenerasi, maka kemudian Allah menjadikan bagi kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwaja, pasangan. Apa artinya ja'ala lakum min anfusikum azwaja? Satu, yang namanya pasangan kita itu ya dari sesama kita, manusia. Jadi manusia berpasangan dengan manusia. Bebek tadi berpasangan dengan bebek. Jadi manusia berpasangan dengan manusia. Itu namanya min anfusikum. Dari diri kalian sendiri. Satu. Yang kedua, yang disebut dengan menjadikan bagi kalian pasangan ialah pada diri setiap kita ada keinginan untuk berpasangan. Jadi pada setiap diri antara kita ada keinginan untuk berpasangan. Keinginan ini bukan hanya ada secara personal pada diri-diri kita masing-masing, tapi juga ada pada orang tua. Untuk apa? Untuk memasangkan anak-anaknya. Orang tua kalau anak-anaknya sudah dewasa dan sampai saatnya kawin, dia berharap anaknya menikah. Jadi bukan hanya pada yang bersangkutan, tetapi pada orang tua juga. Pada teman-teman juga.
teman-teman mengharapkan yang belum menikah supaya dapat menikah. Seperti itu. Jadi selalu ada keinginan di dalam diri kita masing-masing untuk berpasangan dan juga melihat orang lain berpasangan. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja, juga hewan-hewan. Al-An'am, seperti yang kita lihat tadi misalnya pada bebek. Apa sebabnya? Karena kalau manusia berpasangan kan berarti berketurunan. Sementara hewan-hewan tidak berpasangan dan tidak berketurunan, berarti akan habis makanan di muka bumi. Maka itu juga adalah impossible nonsense. Jadi kata-kata fatirus samawati wal ardh include di dalamnya rencana yang sejalan terintegrasi dengan seluruh perjalanan makhluk di muka bumi ini. Bayangkan kalau manusia berkembang biak, tapi hewan-hewan tidak berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan tidak berkembang biak. Maka manusia pada akhirnya akan overpopulasi dan tidak mendapatkan makanan lagi. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, berpasang-pasangan nanti konsekuensinya adalah regenerasi, maka Allah juga menjadikan hewan-hewan berpasang-pasangan, berpasang-pasangannya juga hewan-hewan berkonsekuensi pada regenerasi juga. Yadra'ukum fihi, dan dengan demikian Allah membuat kalian berkembang biak. Jadi perkembangbiakan yang ada secara naluriah pada manusia harus didukung oleh perkembangbiakan juga secara instinktif yang ada pada hewan-hewan. Maka terjadilah kesejajaran dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya manusia harus ikut melestarikan kehidupan hewan-hewan. Karena kelestarian kehidupan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah include di dalamnya kelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kehidupan manusia lestari, beregenerasi, tetapi kehidupan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak dipelihara, tidak diregenerasikan juga, ya manusia pada akhirnya akan mengalami kelaparan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kalau kita bicara panjang lebar ini jauh sekali, banyak lagi yang bisa kita bicarakan kan ini. Itu sebabnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Yang pemikirannya, yang kecerdasannya, yang keilmuannya mencakup segala-galanya. Tidak ada satu unsur dalam kehidupan kita yang tidak terpikirkan oleh dia Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia Allah Subhanahu wa taala seperti kita, seperti makhluk, ya tentu tidak mampu melakukan itu. Karena kalau dia makhluk, harus ada unsur luar yang memberikan kekuatan itu untuk berkembang biak seperti tadi. Jadi, maka jemaah sekalian berbahagia, unsur luar itu adalah Allah, dan Allah itu harus berada di luar wilayah kemakhlukan. Harus berada di luar sifat-sifat kemakhlukan. Itulah sebabnya harus bersyarat laisa ka mithlihi syai'un. Tidak ada ka mithlihi syai'un. Kata para ahli bahasa di sini ada dua sebetulnya kata misal. Ka juga itu bermakna misal juga berarti misal. Seperti. Misal itu artinya seperti, ka juga seperti, ya. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata ka itu artinya seperti, ya. Ka'annaka akhi, kamu seperti saudaraku, saudara kandungku. Kau akan seperti saudara kandungku, itu ka. Jadi ka di sini adalah seperti, misal juga seperti, ya. Jadi kata para ahli teologi, ahli tasawuf atau ahli irfan, penggunaan kata-kata kamislihi di sini menunjukkan bahwa laisanya yang ditolak, ini kan laisa ini kan nafi, menolak, meniadakan, menegasi. Yang dinegasi bukan hanya misalnya tetapi ka-nya. Jadi kata mereka yang dinegasi itu adalah ka-nya di sini. Artinya bukan hanya Allah yang tidak ada misalnya, tetapi permisalan tentang Allah pun tidak ada misalnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya Allah yang tidak ada misalnya, tapi permisalan tentang Allah pun tidak ada misalnya. Jadi orang membuat perumpamaan tentang Allah pun tidak ada perumpamaan yang bisa disamakan dengan perumpamaan itu. Jadi bukan hanya Allahnya, Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, tetapi membuat perumpamaan. Jadi penekanannya pada apa? Perumpamaan. Misal ini kan perumpamaan. Keserupaan. Membuat penyerupaan, maka setiap penyerupaan atau perumpamaan
itu pasti tidak akan pernah sama dengan perumpamaan yang bisa dibuat Allah. Karena kalau kita membuat perumpamaan, berarti kita pernah menyaksikan langsung sesuatu itu. Misalnya, Bapak Ibu tanya misalnya ibu saya mengatakan seperti ibu itu. Nah, kan berarti saya pernah melihat ibu saya. Baru saya bisa membuat perumpamaan seperti ibu yang ada di depan itu. Ibu saya itu posturnya seperti ibu itu. Warna kulitnya juga seperti ibu itu. Nah, karena apa? Saya pernah melihat ibu saya. Orang tanya misalnya rektor saya di perguruan tinggi. Saya katakan mirip Bapak itu. Kenapa? Karena saya sering melihat rektor itu. Rektor saya. Saya katakan rektor saya itu mirip dengan Bapak itu. Sekarang, bagaimana kita bisa membuat kemiripan dengan Allah, perumpamaan dengan Allah, sementara tak satu pun di antara kita yang pernah melihatnya langsung. Jadi setiap perumpamaan pun tidak bisa diumpamakan. Tidak bisa dianggap sebagai benar. Jadi, laisa kamitslihi, tidak ada perumpamaan yang serupa dengan perumpamaan. Jadi tidak ada perumpamaan yang serupa dengan perumpamaan Allah. Jadi bukan hanya Allah, tapi perumpamaan tentang Allah tidak ada. Apalagi zatnya Allah SWT yang tak terjangkau oleh panca indera dan akal. Tapi sebaliknya, karena dia ada, sifatnya dia apa? As-Sami, maha mendengar. Kita ini jemaah sekalian tidak mungkin, kita bisa mendengar, tetapi tidak bisa sampai pada tingkat As-Sami'. Kita bisa basir, melihat, tetapi tidak bisa sampai pada Al-Basir. Kenapa? Ya, jangankan dulu, akan datang, kan tidak ada yang bisa mendengarkan suaranya orang dulu. Siapa yang pernah mendengarkan suaranya Nabi Nuh dan kaumnya ketika terjadi banjir bah? Tidak ada. Ya, jadi kita tidak bisa mendengarkan suara itu. Jangankan dulu atau akan datang, mendengarkan suara di sekitar kita saja biasa harus kupingnya dipasang baik-baik. Tangan kita dijadikan teropong, ya, supaya suaranya terdengar dengan baik. Padahal itu setempat dan sezaman dengan kita. Bagaimana pula kalau tidak setempat dan tidak sezaman dengan kita? Ya, jadi oleh sebab itulah kita sangat jauh dari situ. Begitu ya dengan penglihatan. Siapa yang bisa melihat dulu dan akan datang? Tidak bisa. Yang bisa kita lihat adalah yang sekarang, yang bisa kita lihat sekarang, di sini dan kini, itu pun juga harus mata kita dipasang baik-baik supaya benar-benar kelihatan. Ya, bahkan orang menggunakan alat mikroskop ataupun teleskop untuk melihat sesuatu itu. Jadi kita lah yang sebetulnya memiliki ciri-ciri ketuhanan, yaitu Allah Maha Mendengar. Kita memiliki kemampuan untuk mendengar, tetapi dengan kadar yang sangat terbatas. Allah Maha Melihat, maka kita bisa melihat, tetapi dalam kadar yang sangat terbatas. Ya, bukan karena makhluk melihat maka Allah Maha Melihat, bukan. Bukan karena makhluk mendengar maka Allah Maha Mendengar, bukan. Karena Allah Maha Mendengar, maka makhluknya mendengar. Allah Maha Melihat, makhluknya melihat. Allah Maha Mengetahui, makhluknya berpengetahuan. Tetapi dengan kadar kemakhlukannya masing-masing. Jadi jemaah sekalian, maka dari kata-kata laisa kamitslihi syai'un tadi, apapun yang Bapak Ibu bayangkan tentang Allah itu pasti salah. Jadi Bapak sekalian biasa tuh ada ajaran. Belajarlah sama saya, nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya? Pak Ustadz atau Bu Ustadzah, kita ketemu dengan, kalau saya sudah jumpa dengan Allah. Nanti kalau kita matiin lampu, kamu pejamkan mata, nanti di antara dua bola mata kamu itu muncul semacam cahaya. Nah, itu Allah datang. Itu pun juga jelas sudah keliru. Karena apa? Karena menganggap Tuhan itu cahaya. Cahaya itu hanya perumpamaan, bagi Tuhan itu pun perumpamaan yang tidak tepat 100% tadi, karena laisa kamitslihi syai'un. Ya, Tuhan dalam Al-Quran bikin perumpamaan, tapi tidak ada perumpamaan itu pun yang persis sama. Hanya untuk sekedar pikiran kita berasosiasi tentang keberadaan Allah dan zatnya yang maha rahasia itu. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Karena semua ini langit dan bumi adalah ciptaannya, maka miliknya lah maqalid. Maqalid yaitu rahasia, perbendaharaan langit dan bumi.
Di sebelumnya dikatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau di sini lahu maqalidus samawati wal ardh. Baginya lah, miliknya lah maqalid, perbendaraan as-samawati wal ardh, langit dan bumi. Jadi miliknya perbendaraan langit dan bumi. Artinya di sini Mas sekalian, apa bedanya lahu ma fis samawati wa fil ardh dengan kata ini? Kalau lahu ma fis samawati wa fil ardh, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi yang bisa kita jangkau. Kalau yang namanya perbendaraan kan tidak bisa dijangkau, tetapi kita tahu ada di sana. Kita tahu di rumah orang kaya ada namanya berangkas. Kita tahu pasti di situ ada kekayaannya. Cuma kita tidak tahu apa isinya, berapa berliannya, berapa emasnya. Tapi kita tahu itu namanya tempat perbendaraan. Nah, begitulah juga. Jadi perbendaraan itu artinya apa? Semua yang ada di langit dan di bumi yang kita tidak ketahui pun milik Allah. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Jadi semua ayat-ayat yang kita baca berkaitan dengan masalah seperti ini, sebetulnya tujuannya satu, Bapak Ibu sekalian. Supaya kita menghilangkan pada diri kita rasa kita memiliki sesuatu. Karena penyebab durhakanya manusia kepada Tuhannya itu adalah ketika merasa memiliki sesuatu. Kita ini harus fakir, papa. Allah mengatakan antumul fuqara ilallah. Kalian ini adalah fakir kalau dibandingkan dengan Allah, tidak punya apa-apa. Jadi muncullah berbagai macam ayat yang mirip-mirip bunyinya. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Itu kan juga seperti itu. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Semua pujian hanya berhak untuk Allah. Lahu ma fis samawati, miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini lagi lahu maqalidus samawati, miliknya lah seluruh perbendaraan yang tersimpan rahasia dan rapat di dalam langit dan bumi yang belum kita ungkap, belum kita tahu sampai sekarang. Jadi tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Sehingga manusia sampai pada tingkat merasa papa. Karena Nabi mengajarkan kita seperti itu. Rasul diutus untuk menyampaikan kita seperti itu. Apabila manusia nanti merasa memiliki apa-apa, merasa punya ilmu, indi ilmi, saya punya ilmu yang ada pada saya, maka mulailah kita menjadi Qarun. Apalagi kita mengatakan kita sudah khairu minhu, lebih baik daripada yang lain, mulailah kita menjadi iblis. Maka bagaimana cara terhindar dari sifat-sifat iblis dan jatuh seperti Fir'aun, Qarun, dan Haman? Harus memiliki keyakinan seperti ayat-ayat yang telah diperkenalkan Allah ini. Dalam hal ini, lahu maqalidus samawati wal ardh. Sebelumnya, lahu ma fis samawati wal ardh. Sebelumnya lagi, lahu mulkus samawati wal ardh. Ia basutu rizqa liman yasha. Maka semua yang ada ini, yasha, semua yang ada, itu ada rezekinya masing-masing. Maksudnya itu ada kemampuannya untuk survive, untuk hidup, untuk eksis. Jadi bukan hanya benda hidup, tapi yang mati juga. Kenapa batu ada, eksis? Ya karena Allah memberikan rezeki kepada batu untuk mengada. Batu kelihatannya, tapi batu itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Dengan batu dibuat jadi semen misalnya. Dengan batu dibuat jadi kapur. Dengan batu dibuat dengan macam-macam. Jadi bukan hanya makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan saja, tetapi apa saja. Termasuk udara, itu adalah rezeki bagi kita. Maka dikatakan, ya basutu rizqa liman yasha. Dan udara juga ada rezekinya juga, yaitu Allah menciptakan hukum yang memungkinkan hidrogen dan oksigennya air bisa terpisah, lalu berkumpul kembali. Sehingga lahirlah siklus air. Sehingga air yang kita pakai sekarang, sebetulnya air itu juga pernah dipakai oleh manusia zaman dulu. Tetapi Allah menciptakan siklus, sehingga air yang sudah dipakai dulu terurai kembali. Kotorannya tidak ikut. Menjadi bening kembali. Hidrogen, oksigen terurai, menguap. Menjadi awan. Di awan berjumpa lagi hidrogen, oksigen, menjadi butiran air. Jatuh ke bumi. Menjadi air bening, murni lagi. Suci dan mensucikan. Ya basutu rizqa liman yasha wa yaqdir, dan memberikan kadar-kadar. Apa kadar-kadar itu? Seperti tadi. Kadarnya air, hidrogennya 2, oksigennya 1. Begitulah semuanya. Ada kadar-kadarnya. Wa yaqdir.
Kalau tidak ada kadar-kadarnya, tidak ada perbedaan zat, tidak ada perbedaan antara gula, garam, asam, dan sebagainya. Adanya yang disebut dengan manis, adanya yang disebut dengan asam, adanya yang disebut dengan pahit, itu karena kadar-kadar yang ada pada dirinya itu berbeda-beda. Adanya disebut dengan pohon jagung, ada disebut dengan pohon kelapa, ya karena kadarnya berbeda-beda. Ya. Jadi Allah berikan kadar sedemikian rupa. Innahu bikulli syai'in alim. Dan Allah SWT terhadap segala sesuatu, bikulli syai'in alim. Allah SWT maha mengetahui. Artinya tidak ada satu pun, tidak ada entitas, tidak ada item, tidak ada hal dalam kehidupan ini lahir ataupun batin yang tidak tercakup oleh ilmunya Allah. Allah itu alim, di tempat lain disebutkan dengan muhait. Kata meliputi, artinya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah adalah misalnya qadir, lalu disebutkan muhait, berarti kadar-kadarnya Allah juga meliputi sesuatu. Allah itu adalah ar-razak, pemberi rezeki, lalu kemudian Allah mengatakan muhait, berarti rezeki Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas dari jangkauan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu adalah merupakan jelmaan, tajalli, representasi daripada dirinya untuk dikenal. Kuntu kanzan makhfiyan fahbabtu an u'raf fakhalaqtul khalqa liyu'raf liyu'raf. Saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya tadinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu saya suka untuk dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Jadi itu dalam hadis qudsi dikatakan begitu. Saya adalah tadinya sebelum semuanya ada adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kanz itu perbendaharaan. Saya tadinya adalah kanzan makhfiyah, perbendaharaan yang tersembunyi. Tetapi saya suka untuk dikenal. Nah, pertanyaan, siapa yang bisa mengenal saya? Kan tidak ada Tuhan selain saya. Maka aku ciptakan makhluk. Kalau begitu, apa tujuannya kuciptakan makhluk? Satu, agar dia mengenalku. Kuntu kanzan makhfiyah. Saya tadinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Tapi karena aku suka untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar makhluk itu mengenalku. Maka lihatlah misalnya dalam Al-Quran disebutkan, semua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah dalam rangka kita mengenal Allah. Semua sifat-sifat ini tadinya. Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutu rizqa liman yasha'u. Ini semuanya dalam rangka kita mengenal dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita mengenal Allah dengan sempurna kalau tidak melalui Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Salah satu perkenalan Allah kepada manusia agar kita berjalan di atas apa yang Allah kehendaki adalah syariat. Syariat itu secara bahasa artinya jalan. Jalan kemana? Jalan kembali kepada Allah. Kita tidak bisa kembali kepada Allah kalau tidak menempuh jalan yang Allah tunjukkan kepada kita untuk kembali kepadanya. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa sampai ke rumah saya kalau tidak menempuh jalan yang kutunjukkan untuk sampai ke alamat saya. Nah, agama juga Allah juga begitu. Allah memberikan kepada kita syariat karena setiap manusia itu selalu memiliki keinginan untuk mencari yang maha tinggi, untuk sampai kepada yang the best. Maka untuk sampai ke sana Allah berikan jalannya. Jalan itu dalam bahasa Arab namanya syariat. Dari kata syari', syari' itu adalah jalan. Jadi kalau kita larang orang berdiri jalan, kita katakan la taqum. Jangan kamu berdiri fi syari' di jalan, atau fi tariq di jalan yang dilewati orang. Syariat, tarekat itu sama-sama artinya jalan. Sirat juga adalah jalan. Jadi intinya agama itu selalu disebut jalan. Kenapa? Karena manusia harus bergerak, beraktivitas. Tarekat adalah dari kata tarik, jalan. Syariat dari kata syari, jalan juga. Sabil artinya juga jalan. Sirat juga berarti jalan. Jadi semua bermakna jalan. Kenapa? Ya, karena untuk ditempuh oleh orang yang berjalan. Makanya yang Allah tidak senang, yang tidak mau berjalan. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Allah mensyariatkan kepada kalian minad din dari agama. Jadi agama ini adalah isinya syariat.
jalan. Walaupun secara bahasa ad-din artinya aturan perundang-undangan, tetapi perundang-undangan atau keaturan dalam syariat Islam itu tidak bersifat statis, tapi bersifat membimbing, dan karenanya dia adalah jalan. Jalan kemana? Menuju kepada Allah. Syara' hukum ini kepada kita semuanya. Hukumnya kepada umat Muhammad. Allah mensyariatkan kepada agama ma wasabihi Nuhan. Jalan yang juga disyariatkan atau diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Ini kepada Nabi Nuh ya. Jadi yang pertama Nabi Nuh. Jadi syariat itu sama dari dulu sampai sekarang. Coba Bapak lihat ini. Syariat yang Allah berikan kepada kalian dalam bentuk agama ini, itu juga yang Allah wasiatkan atau Allah berikan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna, itu juga yang kami wahyukan ilaika kepadamu Muhammad. Jadi sama. Kaknya Muhammad kepada kaum Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, itu juga yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim. Itu juga yang diberikan kepada Nabi Musa. Itu juga kepada Nabi Isa, Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi sama semuanya. Ini adalah penyebutan nabi-nabi besar. Nabi Nuh adalah nabi besar, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Biasa disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi itu kan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad kita. Jadi itu adalah nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi ini. Jadi ulul azmi itu adalah 5. Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad. An aqimuddin, yaitu apa? Menegakkan agama. Aqimuddin. Bapak Ibu sekalian camkan baik-baik ini sebagai orang Islam. Tujuannya syariat diturunkan, tujuannya nabi-nabi diutus, agar kalian menegakkan ad-din. Apa itu ad-din? Peraturan. Jadi kita umat Islam itu harus pembuat peraturan yang paling baik dan pelaksana peraturan. Namanya peraturan itu adalah sesuatu yang membuat sesuatunya menjadi teratur. Namanya peraturan. Jadi artinya apa? Anti kekacauan. Lawan daripada peraturan itu kan adalah kekacauan. Kalau keteraturan kita artinya dengan order, tatanan, maka agama itu anti terhadap disorder, kerusakan, kekacauan. Ya. Sama misalnya kalau kita katakan peraturan itu melahirkan keadaban, maka tentu agama sebaliknya menentang kebiadaban, kan begitu Pak. Bu sekalian. Jadi an aqimuddin, agama Allah memerintahkan kalian itu apa? Menegakkan peraturan. Jadi kalau kemudian ada umat Islam menjadi pelanggar peraturan yang sudah dibuat sedemikian rupa, ya berarti bukan umat Islam namanya, bukan pengikut syariat Islam ini. Membuat negara, membuat tatanan itu berat. Tiba-tiba datang diruntuhkan, dirobohkan, dibom sana sini. Nah itu bukanlah pembuat peraturan namanya. Sedangkan inti daripada syariat, jadi kalau kita tarik dari sini nih syariat, maka ini dari sini kita tarik apa artinya syariat? Yaitu an aqimuddin. Syariat itu adalah jalan yang menyebabkan kalian semuanya bisa menegakkan peraturan. Apa hubungan syariat dengan peraturan? Orang yang menempuh jalan kepada Tuhannya adalah orang yang semakin tawadu, semakin rendah hati, bukan semakin pembuat onar. Makanya syariat agama itu adalah an aqimuddin, menegakkan agama. Itu sebabnya sudah ada kata-kata aqimuddin, menegakkan peraturan, baru wala tatafarraqu, jangan merusak. Tafarruq itu berpecah belah, mengacaukan. Jangan mengacaukan keadaan. Wala tatafarraqu fihi, janganlah kalian berselisih, berpecah belah padanya. Jangan berpecah belah padanya. Wala tatafarraqu. Jadi ini adalah apa namanya? Amr, ini adalah larangan. Ini amr, ini larangan, namanya nahi. Wala tatafarraqu, jangan. Larangan itu kan nahi, larangan. Jangan engkau berpecah belah fihi, dalam hal masalah undang-undang ini. Jadi kalau kita artikan undang-undang ini adalah undang-undang, baru wala tatafarraqu sebetulnya tepatnya apa? Jangan engkau merusak, melanggar, mengacaukan aturan yang telah dibuat itu. Jadi kalau Allah sendiri adalah datang kepada kita dengan aturan,
berarti manusia harus membuat peraturan juga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan besar itu. Kabura alal musyrikina ma tada'uhum ilaihi. Bagi orang-orang yang hatinya mendua dengan hawa nafsunya, berat untuk memenuhi apa yang kalian panggilkan atasnya. Itu apa? An aqimudin wala tatafarraqu. Jadi kalau ada orang yang suka melanggar peraturan, berarti dia adalah ada syirik dalam jiwanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah memilih kepadanya siapa yang dikehendakinya. Jadi artinya yang namanya nabi-nabi pembawa peraturan dari Allah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, kaknya Muhammad, itu adalah pilihan. Yajtabi artinya mujtaba, orangnya mujtaba, pilihan. Jadi yang membawa agama suci itu harus juga pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang tahu siapa yang paling suci di antara kita. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan membimbing kepadanya man yunib, siapa yang menempuh jalan ini. May yunib, siapa yang menempuh jalan kembali kepadanya. Yunib itu kembali dengan menempuh syariat tadi di sini. Ya, jadi yunib itu berjalan kembali kepadanya dengan menempuh syariat ini. Jadi kalau ada orang yang kembali kepada Allah seperti dalam bentuk tasawuf, ajaran tasawuf atau irfan, lalu tidak menegakkan syariat, itu nonsen. Itu lagi-lagi pasti ajarannya sesat. Menyesatkan namanya. Kenapa? Bagaimana bisa sampai kepada Allah sementara syariat, jalan yang Allah buatkan kepada kita, kita tidak tempuh. Jadi harus jalan itu kita tempuh. Nah, salah satu penyebab terjadinya kekacauan, perpecahan, disorder tadi adalah penyakit hati. Tadi kan ada kata-kata wala tatafarraqu. Kan an aqimudin wala tatafarraqu. Ingat kata-kata itu. An aqimudin wala tatafarraqu. Tapi apa kata Allah? Wa ma tafarraqu, dan tiadalah mereka berpecah. Tafarraqu, tiadalah mereka berpecah illa kecuali mimba di maja'ahumul ilm. Tiadalah mereka berpecah justru setelah datang kepada mereka ilmu. Tetapi apa? Baghiyam bainahum. Iri hati, dengki di antara mereka. Jadi kedengkian itulah sebetulnya. Jadi Bapak Ibu lihat analisis ayat ini deh. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Tiadalah berpecah belah justru ketika datang kepadanya ilmu. Tetapi ada kedengkian, berarti artinya apa? Ilmunya itu menjadi hijab baginya untuk dekat kepada Allah. Kenapa? Karena ilmunya membuat dirinya merasa lebih daripada yang lain. Sehingga ketika ada yang lain mendapatkan lebih dari dirinya, lahirlah kedengkian, iri hati, dan sebagainya. Nah, jadi jemaah sekalian bahagia, ada iri hati, ada dengki di antara mereka. Bukan karena ilmu, bukan karena agama dari Allah, tetapi penyakit hati yang tidak tersembuhkan. Maka agama datang itu pertama kali adalah menyebut Al-Quran dirinya sebagai syifa. Obat terhadap apa? 5 fis sudur yang ada dalam dada. Apa penyakit yang paling besar berdasarkan itu? Bagian. Dan yang pertama ditunjukkan dalam Al-Quran mengidap penyakit ini adalah iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Karena dia dengki. Karena dia merasa dirinya lebih baik. Ana khairum minhu, dengki. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma. Para pendengki ini, padahal mereka juga orang berilmu, para pendengki ini walaupun dia berilmu, seandainya bukan karena kalimatun sabaqat min rabbik, kalau bukan karena kalimatun sabaqat, pasti mereka semuanya sudah dibinasakan. Laqudiya bainahum. Pasti sudah diputuskan hukuman terhadap mereka. Tetapi Allah telah mengatakan satu kalimat yang akan muncul di akhir zaman. Ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu berbentuk tunggal. Dan itu dengan satu kalimat. Ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Artinya akan ada saatnya di seluruh muka bumi ini dipimpin oleh seorang wakil Tuhan di muka bumi. Bukan pilihan manusia.
Bukan namanya saja yang khalifah, tetapi statusnya adalah utusan Tuhan. Kalimatun sabaqat min rabbika ila ajali musamma. Kalau tidak karena itu laqudiya bainahum. Wa innal ladzina uritsu alkitaba mim ba'dihim la fi syakkin minhu marib. Dan orang-orang yang diwariskan kepadanya kitab suci mim ba'dihim, setelah kitab suci, setelah nabinya berlalu, la fi keraguan, dan karenanya mereka bimbang banget. Bagian iri hati adalah ini. Jadi kalau kita bicara apa penyebabnya, kembali ke sini, tarik ke sini. Penyebabnya adalah iri hati dan dengki. Maka kalau bagaimana cara menghilangkan iri hati dan dengki? Lihat tadi ayatnya di atas. Selalu ingat kata-kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau itu yang kita miliki, berarti kita papah. Berarti apa? Lahu maqalidus samawati wal ardh. Ilmu kita adalah merupakan perbenaran Allah. Allah menciptakan agar semuanya seimbang. Seimbang itu kalau bahasa sosiologinya adalah adil seperti ini. Falidzalika fada'u wastaqim kama umirtah. Maka karena itu, maka serulah manusia. Fada'u. Serulah manusia untuk, jadi agama itu disuruh untuk seperti tadi. Jadi agama tadi objektifnya seperti ayat 13 dan 14. Intinya adalah an aqimuddin wala tatafarraqu. Yaitu menegakkan aturan dan jangan pernah mengacaukannya. Untuk sampai ke sana, bagaimana caranya? Menempuh syariat yang Allah berikan, jalan. Maka falidzalika fad'u, itulah tujuannya orang berdakwah. Fad'u ini dari kata dakwah. Ud'u itu artinya serulah, berdakwalah. Wastaqim kama umirta, dan tetaplah berada di jalan lurus. Wastaqim dari kata istiqamah ataukah dari kata-kata mustaqim, siratal mustaqim. Tetaplah berada di jalan yang lurus seperti yang diperintahkan. Ya, jalan lurus itu apa yang menempuh jalan lurus? Hati kita. Kalau hati ada iri hati dengki, berarti tidak lurus. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsunya mereka siapa? Yang tadi tidak bisa bersatu karena ada dengki dan iri hati di antara mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin, dan katakanlah aku telah beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam bentuk kitab suci. Wa umirtu, dan aku diperintahkan li'adila, untuk bersikap adil bainakum, di antara kalian. Kata-kata kum ini kalian seluruh manusia. Jadi umat Islam itu harus bersikap adil kepada seluruh manusia. Orang Islam kalau ingin diterima oleh orang lain, orang Islam juga harus menerima orang lain. Kalau kita ingin diterima orang lain, kita harus menerima orang lain juga. Kalau orang Islam tidak diterima orang lain, itu bisa berkembang. Maka caranya bagaimana? Mereka umat Islam harus terlebih dahulu menerima orang lain. Ya, itulah sebabnya orang berpuasa bukan minta dihormati, tapi orang berpuasa harus terlebih dahulu menghormati orang lain. Bukan minta dihormati, tapi menunjukkan penghormatannya kepada orang lain. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Baru kemudian lana a'maluna walakum a'malukum. Inilah ayat yang paling toleran, mengajarkan toleransi. Lana a'maluna. Kita bisa berbeda pendapat, berbeda agama, keyakinan, mazhab dan sebagainya, tapi tidak perlu berpecah. Kenapa tadi? Ingat, la tatafarraqu. Jangan pernah berpecah. Kalau berpecah berarti artinya apa? Ada bagian, bukan persoalan perbedaan pendapat, tapi ada iri hati di sana. Nah, supaya tidak terjadi perpecahan, marilah kita berkata kepada siapa saja yang berbeda dengan kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami keyakinan kami dan kami beramal berdasarkan keyakinan kami. Bagi kalian keyakinan baik kalian keyakinan kalian dan beramallah sesuai dengan keyakinan kalian. Bagi kami agama kami, maka kami beramal berdasarkan agama kami. Bagi kalian agama kalian dan beramallah seperti agama kalian. Kenapa? Perbedaan agama, mazhab dan keyakinan itu bukan kriminal. Itu bukan kejahatan. Itu bukan perbuatan mungkar. Yang mungkar itu adalah membunuh, merampas, merampok hak-hak orang lain. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak perlu terjadi pertengkaran. Hujjah itu di sini saling bersitegang, saling memaksakan pendapat.
bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Allahu yajma'u bainana. Toh pada akhirnya nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan kita. Allahu yajma'u bainana. Kan ini sebetulnya orang Islam luar biasa, Pak Bu. Apa prinsip-prinsipnya kalau seperti ini? Kenapa mesti kita ribut kalau perbedaan pendapat? Marilah kita beramal berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Tidak usah kita selalu menyindir-nyindir keyakinan orang lain. Ingat ya Mas sekalian, banyak di antara kita dari kelompok manapun setelah merasa dirinya benar kemudian menyindir-nyindir keyakinan orang lain. Ini bukan ajaran yang benar. Beramallah sesuai dengan temuan kebenaran kalian, tetapi Anda juga harus memberikan keamanan dan ketenangan bagi orang lain untuk mengamalkan keyakinannya. Kalau nyindir-nyindir apalagi menyerah langsung, itu jelas tidak benar. Toh pada akhirnya di akhirat masing-masing kita dikumpulkan. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Toh kita semuanya akan kembali kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah merasa menemukan kebenaran, kerjanya menyindir keyakinan orang lain, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Bertentangan dengan ayat-ayat seperti ini. Ya. Maka amalkanlah agamanya, kepercayaannya, dan berikan juga ketenangan, jaminan, kedamaian bagi orang lain untuk mengamalkan agama dan keyakinannya. Jemaah sekalian berbahagia, perdebatan seandainya terjadi tidak masalah, tetapi hanya berkaitan maksudnya dengan kepala dingin, bukan dengan saling menyerang. Walladzina yuhajjuna fillah min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Dan orang-orang yang berhujjah, berbantah, beradu argumentasi berkaitan dengan Allah, terutama dengan zatnya Allah. Min ba'di mastujiba, setelah diyakini bersama bahwa kebenaran itu harus diterima dengan akal sehat. Setelah kita sampai ke situ, maka semuanya kita menggerakkan seluruh sumber daya dan potensi kita menuju kepada yang satu itu. Kalau kita sudah tahu bahwa ada yang namanya kebenaran, lalu kemudian kita tidak berhujjah atas dasar kebenaran itu, kebenaran objektif itu, maka hujjahnya di sisi Allah menjadi sia-sia. Hujjatum dakhidatun, di sisi Allah. Tetapi nanti Allah juga tadi yang menghakimi, bukan kita. Walaihim ghadabun, bagi orang seperti nanti di akhirat akan mendapatkan amarah. Kenapa? Karena menganiaya dirinya dengan melanggar kebenaran yang dicari oleh jiwanya. Walahum adzabun syadid, dan bagi mereka azab yang keras. Ini adalah ilustrasi tentang Allah pasti akan memutus kita dengan ilmunya yang sempurna. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah SWT lah yang anzalal kitab, menurunkan Alkitab, kitab suci. Bagi kita sekarang ya Al-Quran. Isinya apa? Kebenaran. Makanya Al-Quran itu adalah puncak dari seluruh pengetahuan. Kenapa? Karena seluruh pengetahuan itu pasti didasarkan atas kebenaran objektif. Bukan kebenaran subjektif. Kata kebenaran subjektif itu sebetulnya adalah falasi. Harusnya yang adalah kebenaran objektif. Ya. Makanya ada kata istilah itu berdasarkan pertimbangan subjektif penyidik ya kalau tidak salah di polisi. Tetapi pertimbangan subjektif itu kata ahli hukum ya harus objektif. Artinya pertimbangan subjektif yang objektif gitu. Jadi Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Jadi kebenaran dan apa? Mizan. Jadi harusnya ada pasangannya. Dengan pasangan inilah kita mengetahui benar salahnya sesuatu. Jadi harusnya ada mizannya, ada person yang melalui orang itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, terutama bagi awam. Wa may yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan kita tidak tahu bahwa jangan sampai kiamat sugra itu sudah dekat, kematian kita sudah dekat. Karena bayangkan kalau kita sudah melawan kebenaran atau sengaja tidak mencari kebenaran, baru kemudian datang kematian. Ingat, seluruh sumber daya yang kita miliki yang diberikan Allah harus dipertanggungjawabkan.
Ini adalah para ilmuwan sepanjang masa. Ini adalah Bapak Ibu lihat, ini filosof-filosof besar. Ini adalah Karl Marx, ini adalah Nietzsche misalnya. Ini adalah ilustrasi daripada para pemikir besar dunia yang diakui oleh sejarah. Allah mengatakan apa terhadap mereka? Yastajilu bihal ladzina la yu'minu biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ataukah kepada kebenaran tadi, yastajilu. Mereka minta disegerakan. Segerakan apa? Kalau memang dia durhaka, ya harusnya mendapatkan mendapatkan hukuman. Walladzina amanu, sebaliknya orang-orang beriman, walladzina amanu musyfiquna minha, selalu ditandai dengan rasa takut kepada Tuhannya. Wa ya'lamuna annahal haq, dan orang yang beriman sungguhnya ya'lamuna, mengetahui, annaha al-haq, bahwasanya yang namanya kehidupan setelah kematian itu benar adanya. Tetapi ingat Bapak sekalian, dasarnya apa? Lagi-lagi ilmu. Lihat ini, ya'lamuna berarti dasarnya ilmu. Jadi tidak boleh berdasarkan cerita-cerita saja. Ya'lamuna. Jadi orang beriman itu tandanya apa? Berilmu. Jadi keyakinannya, imannya bukan berdasarkan asal-asalan, bukan berdasarkan keturunan, tapi ya'lamuna, mereka mengilmui. Ya'lamuna itu mereka mengilmui, mereka punya ilmu tentang itu. Ala innal ladzina yumaruna fis saati lafi dhalalim ba'id. Sungguhnya kata Tuhan, catatlah orang yang masih menentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, maka mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana Allah menciptakan mekanisme seperti indah-indahnya. Ini mirip lagi kemarin kita lihat. Allah menciptakan naluri pada induk burung untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Dia datang mencari makanan, dia tidak makan duluan. Dia berikan dulu kepada anak-anaknya yang sedang menunggu di tempatnya. Dia datang, bayangkan kalau tidak seperti ini, dia akan mati kelaparan ini, karena belum bisa terbang. Ya. Sayapnya belum cukup untuk menerbangkan tubuhnya. Maka Allah memberikan tugas kepada induknya untuk memberi makan kepada ini, jemaah sekalian. Manusia harus belajar dari sini. Apa yang disebut dengan tanggung jawab. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu adalah sangat lembut kepada hamba-hambanya. Kelembutannya itu adalah mencakup segala sesuatu, dan juga kelembutannya itu terkadang saking lembutnya tidak dirasakan oleh manusia, kasih sayang itu. Yarzuqu man yasha, dia memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Burung, anak burung saja tadi Allah berikan rezeki. Wa huwal qawiyul aziz, dan Allah itu adalah maha kuat dan maha perkasa. Terakhir jemaah sekalian berbahagia, itu adalah lambang man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Siapa yang menggerakkan kehidupannya menuju kepada akhirat, ini al-akhirah, yang menginginkan keuntungan akhirat, maka nazid lahu fi harsi, kami tambahkan padanya keuntungan duniawinya. Ini kita artikan ini keuntungan duniawi. Jadi siapa yang menggerakkan hidupnya untuk akhirat, maka di dunia dia akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang menginginkan hanya kehidupan dunia saja, ini harsad dunia, keuntungan dunia, kami juga berikan kepada Tuhan. Ini Tuhan mengatakan, ini bentuk keadilan Tuhan. Siapa saja, artinya walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan, dia menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya. Tetapi wa ma'lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat mereka tidak dapat bagian. Jadi min nasib, tidak ada bagiannya di akhirat. Kenapa? Karena memang mereka tidak menginginkan itu. Mereka hanya menginginkan keuntungan dunia, maka Allah berikan kepadanya dunia. Maka kita lihat di dunia ini, walaupun dia tidak beragama Islam, kalau dia bersungguh-sungguh tentang dunia, Allah berikan kepadanya. Tapi karena mereka tidak punya pemikiran tentang akhirat, di akhirat mereka tidak dapat bagian. Tapi orang beriman yang tujuan hidupnya adalah akhirat, justru diberikan di dunia. Jadi kalau ada orang Islam kelihatannya tidak dapat dunianya, berarti memang tidak bersungguh-sungguh juga dengan akhiratnya. Kalau bersungguh-sungguh pada akhiratnya, Allah akan memberikan kepadanya juga keuntungan dunia. Siapa yang bersungguh-sungguh pada akhiratnya? Orang yang tidak bekerja, orang yang tidak sekolah, bukan. Tetapi meniatkan seluruh pekerjaannya, seluruh aktivitasnya adalah untuk kesejahteraannya di akhirat.
Maka kalau dia bekerja, berumah tangga, datang ke kampus belajar dari pagi sampai pagi lagi misalnya, tetapi semuanya diniatkan untuk kesejahteraannya di akhirat, maka Allah akan berikan akhirat dan dunia padanya. Sebaliknya siapa yang hanya menginginkan dunia, Allah berikan dunia kepadanya, tapi tidak dapat bagian nanti di akhirat. Semoga kita semuanya Bapak Ibu sekalian masuk dalam kategori yang pertama, agama Al-Quran, Ramadan mengajarkan kita untuk mengorientasikan hidup kita kepada akhirat, maka insya Allah Allah memberikan kebutuhan duniawi kita. Terima kasih banyak wa'alafu minkum, terutama karena terlalu banyak waktunya digunakan, sampai hampir 6:30. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Ajil faradah. Ustaz, dalam topik ayat yang mengatakan syara'a lakum minad-din ma wasabihi, maka ini bukti kalau kita ati Allah ati Rasul amri minkum, yang kita wajib agungkan dalam wasiat kita adalah agamanya dan bukan hal kita mata-mata ni atau hal-hal sepele lainnya. Beri pencerahan Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa kita harus menjunjung tinggi syariat ini. Jadi berdasarkan ayat ini dan tadinya adalah kita harus menunjukkan syariat. Cuma jemaah sekalian, syariat dalam pengertian ini ingat jalan. Kan ada juga saudara-saudara kita bicara syariat dipersempit, hanya hukum potong tangan, mendirikan negara Islam. Bukan itu. Syariat itu adalah jalan keagamaan. Al-Quran ini secara keseluruhan adalah jalan. Jadi kalau kita ingin mengetahui syariat Islam, bacalah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kalau kita sudah mengagungkan syariat ini, maka kita sudah sampai kepada wasiat. Inilah wasiat Allah kepada para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kan berarti sesuatu yang sangat penting. Lalu di mana kepentingannya? Di mana urgensinya? Yaitu hanya dengan syariatlah kita bisa sampai kepadanya. Jadi kalau ada orang berbicara tentang tasawuf, tentang irfan, tentang spiritual, tetapi tidak mengagungkan syariat, maka tidak mungkin membawa kita kepada Allah. Karena inti ayat 13 ini adalah bahwa untuk sampai kepada Allah, seperti yang ditunjukkan para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, harus melalui syariat. Jadi tidak ada tanda untuk sampai kepada Allah bagi seseorang kalau tidak dimulai dari awal, yaitu syariat. Satu. Yang kedua, syariat itu tidak sampai kepada kita begitu saja, melalui nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad tadi, kaknya di sini Nabi Muhammad. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak bisa kita langsung jalan ini, harus melalui mereka. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Sehingga harus ada wasilah untuk sampai kepada Allah. Jadi artinya walaupun itu jalan, tapi jalan itu mewajibkan kepada kita wasilah untuk sampai kepada Allah. Kalau Nabi itu adalah pelaksana wasiatnya Allah, ini wasa di sini mewasiatkan. Jadi artinya Nabi itu penerima wasiat Allah. Maka karena Nabi adalah penerima wasiat Allah, maka setiap Nabi juga mewasiatkan lagi kepada penggantinya, penerusnya. Karena Allah saja yang maha kuasa, artinya bisa segala-galanya, masih menggunakan Nabi untuk menerima wasiatnya. Apatah lagi kalau dia hanya seorang Nabi, bukan Tuhan. Maka lebih butuh lagi kepada wasiat. Maka kalau Allah berwasiat, maka Nabi juga pasti berwasiat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad pasti juga berwasiat. Nah, kalau kita wajib mengikuti penerima wasiatnya Allah, berarti sama wajibnya kita mengikuti penerima wasiatnya para Nabi dan Rasul, karena dengan mengikuti mereka, berarti mengikuti syariat. Karena syariat itu kan sesuatu yang abstrak, tetapi menjadi konkret, menjadi jelas pada sosok, pada figur yang Allah padanya berwasiat, atau yang padanya nabi-nabi berwasiat. Berikutnya lagi. Ya Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Ya, silakan Ustadz. Baik, pertanyaan pertama dari Munajat Ibu Safri Al-Makassari.
Bagaimanakah membuktikan keberadaan Allah tanpa melihat wujud aslinya? Apakah dengan melihat penciptanya saja sudah cukup memiliki keberadaannya, sementara kata ada harus dapat dilihat, diraba dan dirasakan? Ini kata-kata ada justru tidak bisa dilihat, diraba dan dirasakan. Ini Pak Munajat Ibnu Safri. Yang bisa diraba dan dirasakan itu adalah mahiyah namanya. Ya, mahiyanya, kuiditasnya. Kalau ada nggak bisa disaksikan. Ya, karena sesuatu yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan itu yang bersifat materi. Sedangkan Tuhan itu tidak bersifat materi. Yang bersifat materi itu bisa dirasakan, dilihat dan dirasakan, dan itu namanya mahiyah. Apa artinya mahiyah? Dia mengambil posisi atau tempat di dalam platform yang bernama ada, baru itu. Sedangkan platformnya sendiri tidak kelihatan, seperti yang biasa kita contohkan. Bu dokter ini menggunakan misalnya Microsoft atau Windows, ya. Tapi Windows-nya tidak kelihatan, yang kita lihat kan gambar-gambar ini saja semuanya. Yang kita lihat itu gambar-gambar, ada simbol-simbol, ya kan begitu. Nah, yang Windows-nya tidak kelihatan, mana Windows-nya? Ya, tidak kelihatan. Apa sebagai software itu tidak kelihatan. Tetapi ini semua kelihatan, gambar ini, tulisan Bu dokter ini menggunakan Word, itu kelihatan karena berada pada platform yang bernama Windows. Ya. Kalau tidak ada platformnya, tidak ada softwarenya, tidak bisa kelihatan. Ya, tidak bisa dibuka. Makanya kalau kita buka ini harus dimulai dengan mengklik simbol pada kata Windows atau pada Microsoft misalnya. Nah, begitulah juga dengan adanya Allah. Justru yang ada itu tidak kelihatan. Karena kalau dia kelihatan, dia terbatas. Ya, dibatasi oleh kemampuan penglihatan dan panca indera kita. Jadi tidak kelihatan. Yang ada itu tidak terbatas. Yang tidak terbatas tidak bisa kelihatan. Yang ada itu artinya apa? Dia tunggal murni namanya. Kalau bahasa Arabnya itu adalah basitul haqiqah. Sederhana secara hakiki. Yang namanya sederhana secara hakiki tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa dijangkau bahkan oleh akal. Karena untuk dijangkau oleh akal atau panca indera dulu, harus minimal dua, yaitu materi dan bentuk. Memang yang namanya panca indera itu pasti harus ada materi dan bentuk, baru bisa dijangkau. Satu. Yang kedua, yang namanya akal pikiran, kapan bisa dijangkau akal pikiran? Apabila ada dua, yaitu golongan, jins, dan apalagi yang kedua adalah harus ada diferensia, fas namanya. Kalau tidak ada golongannya, rumpunya, dan tidak ada pembedanya, tidak bisa dijangkau oleh akal. Kenapa kita bisa menjawab apa itu manusia? Karena kita tahu manusia punya golongan, yaitu hewan, dan sekaligus pembeda, yaitu berpikir. Maka ketika ditanya apa itu manusia, kita katakan hewan yang berpikir. Hewan ada apa? Golongan. Namanya rumpun. Nah, bagaimana dengan kata ada? Tidak punya rumpun. Dan karenanya tidak punya perbedaan. Apalagi tadi laisa kamitslihi syai'un. Karena ada itu bukan rumpun dan tidak punya fasal atau diferensia, maka otomatis tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi bagaimana bisa dilihat, diraba dan dirasakan? Dalam pengertian dirasakan dengan panca indera, ya, dirasakan dengan seperti lisan kita. Kalau dirasakan dalam pengertian musyahadah, ya. Dalam pengertian zauq, dalam hati kita, jiwa kita, ya. Tetapi itu akan bekerja setelah kita terima bahwa yang namanya Allah adalah benar-benar wujud ada itu sendiri. Mengenai demo kemarin, banyak dari pendemo itu mengatakan bahwa pemerintah itu zalim. Apa itu zalim dalam pandangan Al-Quran? Apakah zalim itu bertingkat-tingkat? Saya tidak bicara pendemo kemarin, ya. Saya bicara saja zalim doang saja. Ya. Jadi zalim itu ada dua macam. Pertama adalah zalim pada diri sendiri. Baru yang kedua zalim kepada di luar diri kita. Dan tidak akan pernah ada kezaliman keluar sebelum ada kezaliman pada diri sendiri. Apa itu kezaliman pada diri sendiri? Kata zalim itu satu asal kata dengan zulumat. Zalim itu satu asal kata dengan zulumat. Apa itu zulumat? Gelap. Jadi yang disebut dengan zalim itu adalah gelap. Jadi kapan orang melakukan kezaliman atas dirinya? Ketika dia menutup dirinya dari cahaya ilahi. Apakah cahaya ilahi itu yang bisa kita persepsi? Kebenaran. Ya, siapa yang menutup cahaya itu? Yaitu hawa nafsunya, keakuannya, egonya, merasa lebih pintar, merasa lebih tinggi, merasa lebih ini dan itu. Nah, itulah yang menzalimi diri kita sendiri. Itulah sebabnya bagaimana caranya kita menghilangkan ini?
Jangan bergantung kepada kemampuan diri kita, kemampuan ego kita, kemampuan diri kita sendiri. Selalulah bergantung kepada Allah. Maka Allah mengatakan berwilayalah. Dengan berwilayah maka kita akan menghilangkan kezaliman pada diri sendiri. Dan siapa wali kalian? Allah, Rasul, dan orang beriman. Jadi tidak bisa orang hilang zalimnya pada diri sendiri kalau tidak berwilayah. Karena begitu tidak berwilayah berarti dia merasa mampu. Iya. Merasa mampu. Misalnya kita tidak berwilayah kepada orang beriman tadi yang ditunjuk dalam surat Al-Maidah 55. Berarti kan kita sudah merasa mampu datang kepada Allah seorang diri. Padahal kita ini harus berangkat dari fakir. Karena kita fakir, kita butuh bantuan. Dari siapa? Dari orang, dari figur, dari person yang Allah tunjuk untuk itu. Nah, itu yang disebut dengan keluar daripada kezaliman. Jadi oleh sebab itulah kalau kita berbicara tentang kezaliman di masyarakat kita, tidak akan selesai kalau kita tidak bermula daripada wilayah. Dan tidak bisa kita berbicara tentang wilayah kalau tidak mulai berbicara tentang ma'rifatullah. Karena wilayah itu sebetulnya rahasianya ada pada ma'rifat kepada Allah. Siapa yang berwilayah yang tidak terbawa kepada ma'rifat kepada Allah, maka itu bukan berwilayah kepada Allah, tapi berwilayah kepada syaitan. Itu. Jadi berkaitan dengan itu kita tidak komentari. Saya kira sudah cukup ya sampai di sini, waktu kita juga sudah habis. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik pertanyaan pertama dari ikhwan kita dari Singapura, dari Pak Nur, kemudian ikhwan kita Munajat Ibnu Safri dan dari Max. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut mendengarkan dan menyimak majelis kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Dokter yang telah dengan setia menyertai kita dalam acara kita selama 3 tahun terakhir ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter.